Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Radiansyah. Saya dari jurusan Teknik Informatika, kelas ganjil dengan NIM S1S1220039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman dengan struktur percabangan if model 1, if model 2, dan if model 3, dan juga model switch. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung mulai saja. Oke, yang pertama soalnya buat algoritma dan pemrograman untuk menentukan nilai tes mengemudi dengan ketentuan jika nilainya lebih besar 75, maka peserta tes dinyatakan lulus. Oke, ini if model yang pertama ya. Pertama kita mulai, lalu kita input, masukkan nilainya, lalu masuk ke pengkondisian, dimana nilainya ini lebih besar dari 75. Jika itu true atau benar, maka outputnya langsung keluar, peserta tes dinyatakan lulus, lalu program selesai. Jika di pengkondisian ini bernilai salah atau false, maka langsung selesai. Oke, kita langsung ke contohnya. Kita masukkan tipe datanya, lalu masukkan variabelnya, kemudian kita input, masukkan nilai, kemudian kita masuk ke pengkondisiannya. Jika nilainya itu lebih besar 75, maka output yang akan keluar itu tes dinyatakan lulus. Tes dinyatakan lulus. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke, kita coba masukkan nilai 78. Nah, peserta tes dinyatakan lulus. Jadi begitu teman-teman. Oke, yang kedua, buat algoritma dan pemrograman untuk menentukan tinggi yang memenuhi untuk tes polri dengan ketentuan jika tingginya lebih besar sama dengan 165 cm, tinggi memenuhi. Jika tingginya kurang dari 165 cm, tinggi tidak memenuhi. Ya, langsung saja kita lihat flowchartnya. Yang pertama, mulai. Lalu kita input, masukkan tinggi. Lalu masuk ke pengkondisian, di mana tingginya itu lebih besar sama dengan 165. Jika ini bernilai true, maka output yang akan keluar adalah tinggi memenuhi, lalu program selesai. Jika dalam pengkondisian ini bernilai salah atau false, maka output yang akan keluar adalah tinggi tidak memenuhi dan program selesai. Langsung saja kita lihat programnya. Kita masukkan tipe datanya, lalu masukkan variabelnya. Lalu kita input, variabelnya bukan nilai lagi ya, jadi tinggi. Oke, terus kita masukkan tinggi, juga tinggi. Lalu lanjut ke pengkondisiannya. Jika tinggi lebih besar sama dengan 165, nah, output yang akan keluar itu adalah tinggi memenuhi.
Jika kondisinya salah, maka output yang akan keluar adalah tinggi tidak memenuhi. Oke. Lalu langsung saja kita coba jalankan. Kita coba masukkan tinggi itu 169. Ya, tinggi memenuhi. Jadi begitu saja teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 3, buat algoritma dan pemrograman untuk menentukan produktivitas seseorang berdasarkan umur. Dengan ketentuan, jika umurnya kurang dari sama dengan 14, maka dia tergolong belum produktif. Jika umurnya lebih dari 14 dan umurnya itu kurang dari sama dengan 64, maka dia tergolong sangat produktif. Jika umurnya itu lebih besar 64 dan umurnya kurang dari sama dengan 80, maka tergolong tidak produktif. Dan jika umurnya di atas 80, maka dia tergolong sangat tidak produktif. Ini tipe perjabangan model 3, if model 3 ya. Oke, jadi langsung kita lihat saja flowchartnya. Yang pertama mulai, lalu kita input, masukkan umurnya, lalu kita cek ke pengkondisian yang pertama. Jika umurnya kurang dari sama dengan 14, jika bernilai true, maka output yang akan keluar adalah belum produktif dan program selesai. Jika pada pengkondisian pertama ini bernilai salah atau false, maka masuk ke pengkondisian yang kedua. Jika umurnya lebih dari 14 tahun dan umurnya itu kurang dari sama dengan 64, jika true, maka output yang keluar adalah sangat produktif. Tetapi jika salah, akan lanjut ke pengkondisian berikutnya. Jika umurnya lebih besar dari 64 dan umurnya kurang dari sama dengan 80, jika bernilai true, maka outputnya yang akan keluar adalah tidak produktif dan program selesai. Kemudian kalau pada pengkondisian ketiga ini bernilai salah atau false, maka output yang akan keluar adalah sangat tidak produktif atau program akan selesai. Jadi langsung saja kita lihat ke contohnya. Ini yang sebelumnya ya, kita apa saja, kita masukkan tipe datanya, kemudian variabelnya umur. Lanjut kita coba input. Di sini kita masukkan umur ya, umur, lalu jika umur. Oke, setelah itu kita masuk ke pengkondisian ya teman-teman. Pengkondisiannya, jika umurnya itu kurang dari 14 ya, kurang dari sama dengan 14. Nah, nanti output yang akan keluar itu adalah belum produktif. Belum produktif. Nah, selanjutnya selanjutnya jika pengkondisian pertama itu salah, masuk ke pengkondisian yang kedua. Jika umurnya lebih dari 14 dan umurnya itu kurang dari sama dengan 64 tahun,
maka nanti output yang akan keluar itu sangat produktif. Oke, lanjut ke pengkondisian yang ketiga. Jika pengkondisian kedua tadi salah, masuk ke pengkondisian ketiga. Jika umurnya itu lebih besar ya dari 64 dan umurnya itu lebih kecil sama dengan 80 tahun. Nah, sini output yang akan keluar itu tidak produktif. Dan terakhir, jika ketiga pengkondisian di atas salah, maka akan keluar itu sangat tidak produktif, sangat tidak. Perhatikan dulu sedikit ya, biar sejajar. Oke, nah ini langsung saja kita coba jalankan. Nah, di sini masukkan umur, saya kasih masuk umur 40 tahun. Oh, sangat produktif ya. Jadi begitu kira-kira teman-teman untuk if model 3. Oke, untuk soal terakhir nomor 4, membuat algoritma dan pemrograman untuk menentukan tempat wisata yang dipilih dengan ketentuan jika angka 1 yang dipilih maka tempat wisatanya adalah Pantai Kuta Bali, jika angka 2 yang dipilih maka tempat wisatanya adalah Raja Ampat Papua, dan jika angka 3 yang dipilih maka tempat wisatanya adalah Danau Nampak Balimuna. Oke, jika angka tidak sesuai maka tempat wisata tidak tersedia. Ini model switch. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini flowchartnya. Pertama mulai, lalu kita input masukkan angka, lalu masuk ke case pertama. Di case pertama ini jika kondisinya benar, output yang akan dihasilkan adalah Pantai Kuta Bali. Lalu program akan selesai. Jika bernilai salah atau false, maka lanjut ke case kedua. Nah, di case kedua ini kalau kondisinya true atau benar, maka output yang dihasilkan adalah Raja Ampat di Papua. Lalu program akan selesai. Jika bernilai salah atau false, lanjut ke case ketiga. Nah, di sini kalau kondisinya benar, maka output yang dihasilkan adalah Danau Nampak Bali di Muna. Lalu program akan selesai. Jika bernilai salah atau false, maka output yang dihasilkan tempat wisata tidak tersedia dan program akan selesai. Lanjut, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di programnya. Kita masukkan tipe datanya, lalu variabelnya. Kemudian kita input judulnya. Oke, judulnya seperti itu. Lalu kita input juga daftar tempat wisatanya. Ini yang pertama itu adalah Pantai Kuta Bali. Oke. Kita copy saja biar cepat. Oke, yang kedua itu ada Raja Ampat di Papua. Raja Ampat. Wah.
Selanjutnya yang ketiga itu Danau Bali Buna Bali. Oke, selanjutnya kita inputkan garis ya untuk dari daftar tempat wisata ini. Lalu kita masuk ke switch-nya. Kita masuk cache pertama. Lalu output yang dihasilkan kalau dia true, kita inputkan juga outputnya. Kalau itu true, maka yang keluar adalah Anda memilih pantai Kota Bali. Bali. Oke. Kita copy saja ya. Oh, tunggu. Ada break di sini. Oke. Selanjutnya kita copy saja lah biar cepat. Lanjut ke case 2. Ya, berarti kalau di case 2 ini bernilai true, maka outputnya adalah Anda memilih Raja Ampat di Papua. Oke, lanjut ke case 3. Sini outputnya adalah kita memilih Danau Bali. Oke, terakhir default ya, defaultnya nanti output yang keluar itu tempat wisata tidak tersedia. Wisata tidak tersedia. Oke. Sorry ya. Koma. Oh, sudah. Oke. Saya kira kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Oke. Oh, ada yang kurang ternyata. Ada yang kurang, tunggu. Di sini saya belum input untuk pilihannya kita ya. Masukkan pilihan Anda. Oke. Anda sorry.
buka. Oke, gambar boleh kita jalankan. Ini akan lebih ya. Nah, ini baru. Nah, saya pilih nomor 3. Maka yang keluar adalah outputnya. Anda memilih dan kembali yang dimana. Saya kira seperti itu untuk model switch. Itulah pemrograman dengan struktur percabangan if model 1, if model 2, dan if model 3, serta model switch. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja di kolom komentar. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen algoritma dan pemrograman, yaitu Bapak LM Tajidun yang telah membimbing dan mengarahkan saya, sehingga video ini bisa terselesaikan dengan baik. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.